Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Yunus, mahasiswa PPG Guru Kelas MI tahap keempat tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung dengan NIM 1870213253778. Pada hari ini Rabu tanggal 21 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Imami Kepanjen kelas 4 dengan materi IPAS bab 5 ini khas daerahku, subbab keanekaragaman hayati. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabar hari ini, anak? Sehat? Alhamdulillah. Ayo sebelum dimulai pelajaran hari ini kita berdoa bersama. Sekarang tanggal 21. Siapa yang mesen 21? Mufid. Nah, silakan maju ke depan, Mufid. Li'ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadinil mutar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di samping kanan kiri kalian, adakah teman kalian yang nggak masuk hari ini? Siapa? Nabil dan Besta. Siapa? Nirmala juga. Nirmala sakit. Semoga teman-teman kita yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah SWT sehingga bisa belajar bersama. Anak-anak, sebelum belajar bersama kita mulai, marilah kita menyanyikan lagu nasional ya, yang seperti kita lakukan bersama-sama. Masih ingat? Ya. Sebelum menyanyikan, dipersilakan untuk berdiri semua. Sudah siap? Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku.
Ayo maju, maju. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Kemarin kita sudah mempelajari bersama tentang keanekaragaman. Keanekaragaman apa? Sekarang kita masuk ke bab 5, ini daerahku. Coba kalian masih ingat kita di sini tinggal di kota atau kabupaten Malang. Malang terkenal dengan apa? Buah apa? Buah apa? Malang, ayo. Apel, ya. Menurut yang kalian ketahui, apel itu cuma ada satu atau beberapa? Yang kalian ketahui ada apel apa saja? Apel hijau, apel merah, apa lagi? Oh. Yang khas daerah Malang apel apa? Ayo. Apel hijau. Ada juga apel merah. Apel merah ini kebanyakan dari negara luar atau impor ya, kalau apel merah. Kalau yang apel hijau ini produk lokal, produk Malang sendiri ya. Itu namanya hasil dari daerah kita sendiri, apel. Pak, kenapa kok banyak macam-macamnya apel? Ini nanti kita bahas bersama. Kenapa ada apel namanya macam-macam? Ada juga mangga. Pernah kalian makan mangga? Tahu macam-macamnya mangga? Belum? Nggak tahu namanya mangga? Nanti kita bahas bersama-sama ya. Nanti kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati beserta tingkatannya dan manfaat keanekaragaman hayati ya. Nanti kita akan membahas tentang ini 1 dan 2 untuk kesempatan pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita ice breaking dulu ya, biar semangat, biar fokusnya tetap terjaga. Sudah siap? Mana semangatmu? Ini semangatku. Sudah siap? Tepuk 1. Ada yang masih lambat, nggak kompak. Tepuk 1. Baik, pinter. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Cool. Tepuk 3 1. Ada yang lambat. Nawas. Tepuk 2 1. Yes. Kurang 1 kali lagi. Tepuk 1 3. Ya, terima kasih anak-anak. Wes mulai fokus. Ada yang masih lambat, masih lola itu. Masih mikir-mikir. Nah, itu. Anak-anak silakan kalian buka bukunya ya. Yang ada di buku paket kalian sambil melihat yang ada di papan slide. Silakan diperhatikan. Ayo menyelidiki. Nah, coba kamu fokus ke anak ini ya. 2 anak. Dibaca, bisa dibaca? Kelihatan yang belakang? Kelihatan? Ya. Kemarin ketika beli pisang di pasar, aku melihat banyak jenis pisang tanduk, pisang ambon, pisang kepok, dan banyak lagi. Berarti jenis pisang itu banyak sekali. Gak cuma satu tok. Kalian sukanya pisang apa? Pisang susu. Pisang apa lagi? Biasanya yang mahal itu adalah pisang ambon ya. Rasanya manis meskipun masih muda. Bentuknya ada lagi yang lebih mahal lagi. Yang biasanya dijual di minimarket.
Ada yang tahu pisang apa? Bentuknya besar, bersih, indah gitu. Mahal karena ya berkualitas. Biasanya pisang namanya pisang Cavendish ya. Kemudian teman lainnya ngomong, banyak juga ya jenis pisang. Nah, aku bawa mangga aroma nis, kata ayahku, mangga Indonesia juga banyak jenisnya. Ada yang tahu jenis-jenis mangga? Mangga mana lagi? Mangga apa lagi? Gadung. Pencit. Ayo, pencit itu apa? Mangga muda. Semuanya mangga muda namanya pencit. Ya. Ya, setelah ini kita akan belajar bersama-sama mengapa kita harus tahu tentang tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan hewan-hewan. Ini penting ya untuk mengetahui perbedaan-perbedaan. Namanya adalah genetik ya. Satu jenis tapi beda-beda namanya. Satu jenis buah, apel namanya tapi beda-beda namanya. Itu namanya genetik. Kita akan belajar bersama tentang hal tersebut. Sebelum itu, kalian harus tahu arti dari keanekaragaman hayati yang kemarin. Apa keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah keragaman makhluk hidup yang ada di bumi, mulai dari tumbuhan, hewan, hingga mikroorganisme. Apa mikroorganisme? Mikro itu kecil, ya. Mikro itu kecil, organisme itu makhluk hidup. Berarti makhluk hidup yang kecil. Contohnya apa? Kurang kecil lagi. Yang jarang orang manusia terlihat. Kuman, betul. Nah, apalagi? Bakteri. Bakteri itu bermanfaat apa tidak? Bakteri itu bermanfaat apa tidak? Loh, kok bisa begitu? Kata temanmu bermanfaat. Manfaatnya apa? Manfaatnya bakteri apa? Karena sakit tersebut, maka seorang ilmuwan menciptakan bakteri juga. Maksudnya nggak menciptakan, membuat bakteri yang baik untuk melawan bakteri yang jahat. Jadi pernah kalian minum Yakult? Pernah. Yang kalian minum adalah bakteri. Baru tahu. Yang diminum kalian adalah bakteri. Tapi bakterinya baik untuk melawan bakteri yang ada di tubuh yang jelek-jelek, terutama di daerah perut. Yang mana perut ini adalah puncak dari segala pencernaan, ya, dari makan, tenggorokan, terus ke lambung, diolah ke perut. Ya, banyak kuman, kamu makan, enggak cuci tangan langsung plok, langsung makan. Ada lagi habis ngupil-ngupil. Siapa yang bisa ngupil-ngupil? Gigit jari apa? Terus makan. Nah, itu kuman masuk, bakteri masuk dalam tubuh kalian. Nah, sekarang melanjutkan. Tingkatan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati kok ada tingkatannya. Yang pertama adalah genetik. Macam-macam hewan atau tumbuhan tapi dalam bidang genetik. Ya. Kemudian keanekaragaman spesies. Selanjutnya keanekaragaman ekosistem. Yang pertama kita lanjut ke keanekaragaman genetik. Ini dilihat gambar apa ini anak-anak? Ada yang tahu ayam apa ini? Warnanya hitam. Ada namanya. Nih. Ayam cemani, pinter ya. Ayam cemani itu semuanya hitam. Dari bulunya, kulitnya, dagingnya, darahnya juga hitam. Baru tahu. Ya, ini ayam ini cemani ini mahal. Ya, ayamnya mahal sangat. Ya, jarang ada, bukan langka, jarang ada orang yang limited edition mungkin. Jarang orang yang konsumsi. Mau kalian makan
crispy dagingnya hitam. Gosong apa? Nyemplung neng oli hitam. Ya. Ini biasanya ya di dalam nah, biasanya dalam ilmu-ilmu gaib, ilmu hitam, tahu ilmu hitam? Apa itu ilmu hitam? Biasanya ya aslinya kan hewannya bagus buat koleksi, tapi biasanya ada orang-orang yang sirik gitu loh ya. Biasanya ayam ini dibuat untuk apa itu? Untuk sesajen, untuk tumbal, untuk apa itu? Menyakiti orang. Biasanya ayam memakai ayam ini ya. Ini pengetahuan luar. Sekarang ayam apa ini? Ayam kampung biasa ya, ayam kampung. Selanjutnya ayam apa? Ini yang kecil, ayamnya kecil. Ayam kate, ya. Selain 3 ayam ini ada yang kalian ketahui ayam apa lagi? Ayam jago. Ayam apa lagi? Itik, sama kecil. Ada bulunya hewan yang kualik-kualik, namanya ayam bulu walik atau ayam kualik. Bulunya itu nggak lurus tapi balik-balik gitu. Ya, itu macam. Ini namanya genetik ya. Sama-sama ayam tapi beda-beda. Ya, beda-beda. Namanya genetik. Pak, selain ayam apa? Ada lagi. Ya, apa ini? Bunga apa? Mawar. Pernah melihat? Oh iya, tak kira ada di mana. Merah, putih, pink. Ya, ini adalah macam-macam dari gen dari apa? Bunga mawar. Oh, yang kedua ini adalah keanekaragaman spesies. Tadi adalah gen, yang kedua adalah spesies. Spesies apa ini? Spesies serang? Enggak. Keberagaman spesies merujuk pada variasi atau perbedaan spesies yang ada di wilayah bumi. Gambar apa saja ini yang kalian ketahui? Hah? Capung. Ada lagi selain ini? Apa lagi? Laba-laba. Kecoa. Kelelawar itu bukan. Mamalia kelelawar itu. Cicak itu termasuk hewan melata. Ya. Ya. Intinya serangga itu hewan yang tidak mempunyai tulang, ya. Tidak memiliki tulang. Nanti di kelas atas nanti kalian akan dipelajari, ya. Ada tulang, apa namanya? Ada vertebrata, avertebrata. Ada hewan melata, mamalia dan lain. Ya, itu nanti di kelas 5 nanti atau kelas 6. Selanjutnya adalah ekosistem. Apa itu ekosistem? Nah, ini. Ya. Ya. Ekosistem itu ada macam-macam. Ada ekosistem di padang pasir, di hutan tropis, di gurun pasir, di laut, di danau dan lain. Pak, maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah hewan, tumbuhan, makhluk mati, makhluk hidup yang ada di suatu daerah itu, yang berkumpul di daerah itu namanya ekosistem. Contoh di sawah, mana sawah? Samping ini. Kira-kira di sawah di sana itu adakah hewan? Ada apa enggak? Ada. Adakah benda yang bermanfaat yang mati bukan hidup? Termasuk batu, air, pasir itu benda mati yang bermanfaat. Ada apa tidak? Ada. Adakah tumbuhan? Nah, kalau dalam suatu lingkup itu ada hewan, ada tumbuhan, ada makhluk hidup, ada makhluk mati, namanya adalah ekosistem. Tapi setiap ekosistem hewannya, tumbuhannya beda, tergantung daerahnya, tergantung ekosistemnya. Ini di mana ini? Ayo, terlihat di mana? Di sawah apa hutan?
Apa padang rumput? Hah? Sawah. Ini gurun pasir. Ini hutan. Nanti kalian tugasnya tugasnya adalah mencari kira-kira tumbuhan atau hewan yang ada di ekosistem yang ada di papan tulis nanti ya, pilihan. Ya, ada di laut, kira-kira di laut itu ada hewan apa aja, tumbuhan apa aja, di sekitar laut, pesisir ya. Danau apalagi. Ya, nanti kita bagi tugas diacak pakai spin wheel. Kalian bisa milih nanti yang dapat gurun pasir berarti mencari kira-kira hewan apa ya, di hewan apa dan tumbuhan apa yang ada di situ ya. Sebanyak-banyaknya tambah bagus, tambah itu nilainya juga tambah baik. Nanti dipresentasikan. Sekarang ke subbab yang kedua, yaitu manfaat keanekaragaman hayati. Manfaatnya apa sih yang hewan tumbuhan yang ada di sekitar kita? Nah, coba kita lihat bersama-sama. Manfaat hewan atau tumbuhan yang ada di sekitar kita ini ada beberapa macam. Yang pertama sebagai bahan pangan. Pangan itu apa? Buat dipangan, dimakan. Yang pertama adalah rempah. Ya, digunakan untuk apa? Bumbu masak, yang sukanya masak-masak, orang tuanya sampai Vira, orang tuanya butuh rempah-rempah. Nirmala, coba lagi yang ayahnya, ibunya masak-masak. Penting, kalau masak tanpa bumbu apa rasanya? Hambar, nggak enak ya. Yang kedua, ragam tumbuhan dan hewan digunakan sebagai lauk pauk. Contohnya apa? Ayam, telur, apalagi? Rawon dari apa? Daging apa? Sapi, daging kambing, sate ayam, apalagi? Kelinci. Pernah makan kelinci? Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama genetik, yang kedua spesies, yang ketiga ekosistem. Sekarang kalian bisa diskusi dengan teman sambil mengerjakan ya. Seberapa paham kalian dalam pembelajaran tadi? Coba dibagikan, dibantu. Ayo silakan setiap koordinator, ketua kelompok masuk satu-satu ke depan. Kelompok 1 siapa? Abiu. Kelompok 2? Akbar. Kelompok 3? 3. Ya, kelompok 4? Kelompok 4 siapa? Wes, silakan diklik. Kamen klik. Ya, tekan. Hutan. Ayo. Sawah. Kelompok 2 dapat sawah. Padang rumput, ya. Ayo. Geser biar kelihatan. Laut ini termasuk di pesisir ya, di pesisir laut juga. Pantai maksudnya, pantai dan laut. Jangan menghalangi. Mulutnya ora bagus.
Maksudnya itu tanaman yang panjang banyak gitu loh. Padang rumput. Duh, padang rumput itu padang pasir. Gurun nah. Padang rumput itu ya kayak apa itu namanya? Hutan kan tinggi-tinggi tumbuhannya. Kalau ini pendek-pendek gitu loh. Nah itu padang rumput. Ya banyak rumput-rumputnya banyak. Yang ada di hutan apa? Monyet. Tulis sekarang tulis. Pinjam. Sudah. Monyet apa lagi? Ular. Lalat. Nyamuk banyak di hutan. Apa lagi? Hewan kok. Pokoknya 5 minimal ya. Kamu sampingnya sini, kamu kasih koma. Kasih koma. Hah? Hutan, boleh. Sudah? Menemukan 5 ya minimal. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5-nya atau 6 sini, sebelahnya sini. Gak boleh, minimal 5. Sungai kan banyak. Ini sungai itu, banyak ikan apa? Ayo kerjasama ya, sama. Sekarang siapa dulu yang mau maju ke depan presentasi? Urut ya. Tadi sudah kelompok 1 maju, sekarang kelompok 6 dulu. Ular ya banyak ular. Kalau hewan, kalau hewan. Hasil diskusi. Ekosistem apa? Kamu dari ekosistem? Ya, menemukan hewan. Ikan, penyu, Silakan dikumpulkan hasil kalian mengerjakan, dikumpulkan jadi satu di ketuanya masing-masing dulu, nanti Pak Yunus ambil ya. Setelah kita mempraktekkan presentasi, diskusi, ada beberapa evaluasi dari kalian ya. Ada yang kesulitan menemukan hewan yang ada di ekosistem masing-masing. Refleksi dulu ya. Hari ini kita mempelajari keanekaragaman hayati. Menurut kalian pelajaran ini penting apa tidak? Penting. Kalian menerima ilmu baru atau lama atau tidak, ada yang dipahami baru? Baru. Silakan duduk. Fakri duduk. Ya. Adakah yang merasa kalian kesulitan dalam dalam memahami materi? Ada yang kesulitan apa tidak? Tidak, gampang semua ya. Kita simpulkan kembali. Tadi kita mempelajari keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 berapa? 3 tingkatan. 1 keanekaragaman genetik. Yang kedua spesies. Yang ketiga ekosistem. Coba manfaatnya di bidang apa? Pertama, manfaatnya keanekaragaman hayati. Manfaatnya di bidang pangan. Yang kedua,
pengobatan. Yang ketiga, kosmetik. Yang ketiga, keempat, ayo. Buat apa ini? Buat apa? Wah, pakaian. Terus buat alat? Ayo. Buat alatmu? Alat? Buat seruling lo alat namanya apa? Alat musik. Ya. Selanjutnya nanti kita akan mempelajari di bab sumber daya alam. Mari kita doa bersama sebelum kita tutup. Ya. Siapa yang menyiapkan? Mufid, silakan menyiapkan. Wal asri bima alam tani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti. Yes. Kelompok langsung keluar ya. Kelompok yang anteng dulu kelompoknya Jafran. Silakan keluar, langsung keluar. Kelompoknya